kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan bersyukur karena sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Anugerahnya berlimpah di dalam hidup kami. Tidak pernah Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu setia. Kami sangat bersyukur Engkau memilih kami, memanggil kami menjadi alat kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar kasih dan setiamu bagi kami. Kami mau bersyukur atas kasih dan setia Tuhan selama-lamanya. Kami mau agungkan Tuhan selama-lamanya. Kami mau tinggikan Tuhan selama-lamanya. Biarlah seluruh hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan Bapa. Biarlah pujian kami sampai terdengar ke surga. Sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mau tinggikan dan agungkan Engkau dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Lebih
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, muliakan nama-Mu Yesus, agungkan nama-Mu Yesus, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kau penyelamat Yesus, sebab Kaulah kekuatan Yesus, padamu-lah kami berserah, padamu-lah kami menyembah. Oh
menceritakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kami melihat bintang kemerah, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari umat Tuhan yang diurapi, sama-sama katakan amin. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Karena setiap kita di tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan.
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup, sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari lambaikan tanganmu saudara, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua umat Tuhan diberkati di tempat ini, amin saudara. Mari sama-sama katakan lagi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, karena anugerahmu dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang sanggup menyediakan apapun untuk setiap kita saudara. Mari sama-sama kita katakan, sebab Yesus sanggup, sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Yesus sanggup, sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua jemaat Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah. Mari dengan semangat katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Sama-sama kita serahkan Yesus jalan kebenaran. 1, 2, 3 ya. Yesus jalan Lebih kebenaran. semangat lagi. Yesus jalan Tambah kebenaran. semangatnya lagi. Yesus jalan Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Sebab dia satu-satunya jalan kebenaran. Mari menari bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan bersama. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan.
keselamatan. Katakan lagi, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bukan Dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Bukan dalam Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. semua katakan, silakan duduk kembali saudara. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan selalu rancangan yang terindah untuk kami. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sebab semua yang Kau lakukan Tuhan untuk membentuk setiap kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu
lagi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan saja sama-sama kita katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau mengucap syukur dan atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami. selalu Kami bersyukur kasih setiamu terus ada di kehidupan kami. Kami nikmati anugerah-Mu, damai-Mu, kesejahteraanmu, sukacitamu untuk selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. mengucap syukur dan Terima kasih mengucap syukur atas nafas yang Kau berikan bagi kami. Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan Yesus indah bagi kami. Ya Rabbata Syarab. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu sekitaran gereja ini, ya, tepatnya di Kelurahan Seagul, ada seorang anak gadis yang sering kemasukan, ya, roh jahat, dan karena paniknya orang tuanya ini, saudaraku, dia membawa anak gadis ini ke pendeta. Iya, enggak terjadi apa-apa, malah saya dengar ada manifestasinya ketika didoai dia naik sekitar 1 meter dari lantai. Nah, saya antara ya dan enggak ini. Lalu saya dengar lagi dari bapak itu, dibawa lagi berobat ke seseorang yang tidak tepat, ya, seorang firman Tuhan ataupun dukun. Lalu setelah panik orang tua ini, anaknya ikut PA tempat kita di sini, dan akhirnya mereka coba dulu panggil Miss PA kalian, ya, sama yang adil dan cinta katanya. Karena anak ini dia cukup bagus posisi anak gadis ini, si supervisor sebuah PT. Oke. Lalu kami beserta teman-teman ke sana. Saya rasakan rumahnya panas, kurang damai. Ada apa nih? Awalnya saya tidak tahu dia pernah ke dukun. Saya bilang, Bapak pegang dua-dua ya? Saya bilang. Saya sebenarnya agak khawatir dia tersinggung, ya. Akhirnya Bapak itu mengatakan, maksudnya apa nih Pak? Nada tinggi. Maksudnya apa nih Pak? Ya Bapak ke pendeta iya, ke hamba Tuhan iya. Dan yang ke iblis juga iya, ulang.
Coba bawa akui dulu. Apa yang sudah bawa tahu di rumah ini? Apa aja? Aku sudah mengaku. Benar. Saya juga bawa pendeta, tapi manifestasinya 1 meter karena naik dari atas lantai. Saya bilang itu gak pernah manifestasi Roh Kudus seperti itu. Kalau dilepaskan, lepaskan aja. Dan anak ini akan bawa damai sejahtera dan sukacita, dan dia tidak akan dimasuki lagi oleh roh jahat kecuali dia membuka pintu sendiri. Anak wanita itu sayang sekali, sekitar 23 tahun umurnya, dia sudah bagus posisinya. Lalu apa saja yang bawa tahu di rumah ini? Yuk kita bakar loh. Nah, dia mengaku supaya ada sesuatu yang dilengketkan di atas langit-langit pintu rumahnya. Dia awalnya agak takut membakarnya. Ya, saya bilang darah Tuhan Yesus menutup bungkus kita semua, anak-anakku, istriku, semua orang kukasih dan semua kami tim. Haleluya, amin. Yuk Pak, bakar. Dengan penuh keyakinan Bapak itu membakarnya. Oke. Setelah dibakarnya, tapi anak nanti kemasukan lagi deh. Loh, memang selama ini Bapak kalau mau menaruh itu di atas pintu, dan apakah Bapak saya selalu? Tidak juga, masuk juga, cuma agak jarang ada ya. Harusnya 1 minggu sekian kali, 3 kali, ini sebulan sekali, 2 bulan sekali. Berarti sama aja. Mungkin yang diusir kopral, yang masuk letnan, ya. Yang masuk letnan, ya dari yang jaga kapten, dia mungkin kan gitu lebih kurang kan. Kalau pangkatnya seorang tentara, nah, itu gambaran saja ya. Atau dia lurah yang masuk, datang camat, lurahnya takut. Ya kan? Roh jahatnya sekelas camat, contohnya ya, bukan camat setan ya. Datang wali kota, takutlah dia. Karena lebih tinggi posisinya. Tidak begitu cara kerja dari kerajaan surga. Ayo kita berdoa bersama-sama. Lalu ketua misi kami ya, mengawalkan setiap tiang pintu rumahnya, pintu masuknya, pintu belakangnya. Kami berdoa memuji menyembah Tuhan di situ dengan penuh keyakinan. Saya bilang manifestasi kerajaan surga tidak pernah terbang-terbang seperti itu, saya bilang. Tapi manifestasi kerajaan surga damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan, ya. Amin. Berdoa, kami pulang. Sebelum pulang dia menjanjikan sesuatu. Nanti saya beri Bapak begini ya. Wah, ini biasa janji manusia nih ya kan. Jangan pegang janji manusia. Haleluya. Biar janji Tuhan yang kita pegang terus. Amin. Kami balik. Setelah pulang beberapa hari kemudian saya telepon. Tidak ada. Anak-anak itu aman. Dia bisa bekerja dan roh jahat itu tidak berani lagi mengasuhi dirinya karena ada darah Yesus, darah yang penuh kuasa. Amin. Maka sebab itu mari kita ucapkan syukur. Haleluya. Syukur. Kami bersyukur darah-Mu sudah menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapak. Tak percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu Tuhan. Mari ucapkan syukur atas anugerah yang indah dengan iman-Mu, dengan sepenuh hati. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah Tuhan Yesus, Kau terindah Tuhan Yesus.
indah. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang menganugerahkan masa depan yang indah bagi kita. Mari yang diberkati Tuhan Yesus itu selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Jadi kami datang ke rumahnya kembali. Pikirnya kami mau minta uang itu kan. Dia muka tegang. Kami suka cerita aja, ayo nyanyi, doa, yuk kita pulang lagi kan. Hanya mengecek, anak ini kemasukan lagi nggak? Ternyata tidak lagi ada roh jahat yang datang ke rumahnya, tidak ada lagi roh jahat yang memasuki dia. Ya, orang Batak ini, Kristen lagi, nggak tahu kenapa. Ya, hati-hati. Selama saudara masih memegang cara hidup yang lama, apatnya bersangkut paut dengan dosa, kesombongan, keangkuhan, keegoisan, dan dosa-dosa kedagingan lainnya. Saudara punya KTP 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun sekalipun, jika tidak hidup melekat dengan Tuhan, roh jahat juga masih bisa mampir ya, ngedit. Waktu kuncar ya, waktu kunjungan pacar yang lama sudah jatuh kembali, dia sudah dipenuhi dengan dosa. Karena rumah yang kosong jika dibersihkan tetapi tidak dijaga, maka roh jahat yang diusir tadi akan datang kembali membawa rekan-rekannya dan kawan-kawannya. Hati-hati. Untuk itu kita harus sadar dan tetaplah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, bukan dengan doimu, bukan dengan hobi-hobimu yang sungguh luar biasa itu. Haleluya. Nah, 9 tulah sudah terjadi di Mesir. Oke. Tetap Fir'aun tidak memberi Musa dan bangsa untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah beratusan tahun diperbudak. Jika pergi berapa juta budak, kami akan meninggalkan negeri kami Mesir. Itu yang dipikirkan Fir'aun. 9 tulah sudah. Tidak ada takutnya. Satu sisi memang Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Apa yang terjadi saudara? Tulah yang ke-10 bisa terjadi di Mesir, bisa terjadi bagi keluarga-keluarga yang tidak takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Ayo kita baca kitab Keluaran. Ya. Pasal 12 ayat 12 sampai 14 saja. Sudah ditampilkan? Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ayat ke-12 dulu ya. Sudah dapat? Sudah dibuka apa ya? HP sucinya atau tampilannya? Yuk, dua-dua ya. Ayat 12 saja. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. YMB mengatakan begitu? Coba cek bagus-bagus. Akulah Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar melambangkan atau menyatakan itu adalah Yahweh, Elohim pencipta langit, bumi dan isinya. Apakah Tuhan yang kita sembah ini satu pribadi yang murkanya tidak bisa dihentikan? Apakah dia pemarah seperti saya, kata adik saya? Gimana kira-kira? Tidak, dia penuh kasih, tetapi Tuhan yang kita sembah setia dan adil. Barang siapa yang memberontak akan dapat ganjarannya. Ada ketaatan, ada berkat, ada perlawanan hukuman yang kita terima. Haleluya. Itu sudah hukumnya. Di muka bumi ini aja, jika engkau sedang melanggar hukum pidana, engkau akan dijerat KUHP. Jika engkau merugikan, engkau akan dijerat hukum perdata, ganti rugi sejumlah uang dan kurungan badan jika pidana. Mengerikan.
Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Apakah Tuhan merancangkan bangsa Israel menjadi satu bangsa budak? Coba pikirkan. Mungkinkah? Saya bilang tidak. Tapi oleh karena pemberontakannya, kesombongannya, maka dia jatuh di dalam dosa dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Penyembahan terhadap berhala, najis pikirannya, ya? Apa? Munafik, muka Nabi pikiran kotor. Maka ada konsekuensi. Hati-hati, jangan asal ngomong apalagi membicarai hamba Tuhan. Ada juga konsekuensinya. Haleluya. Ingat ketika Musa memimpin bangsa Israel ini, mundur lagi, siang pasal. Ternyata orang yang dipimpinnya merasa, wah emang Tuhan hanya bicara lewat engkau aja Musa, lewat kami juga memberontak. Tahu apa yang terjadi? Tahu yang terjadi apa? Bumi terbuka, welcome, selamat datang, masuk ditutup. Langsung masuk ke inti bumi. Apa dalam inti bumi? Jika meletus gunung berapi apa dalamnya? Lava, api, gunung berapi. Aduh, kena knalpot. Siapa pernah kena knalpot panas? Siapa yang pernah kena kuali panas sekali? Waduh. Oh, inang. Opung ya. Iyalah. Sangat panas. Tetapi Musa tetap memimpin bangsa Israel, menyatakan betapa besar kasih Yahweh kepada umat manusia, betapa indahnya rancangan Elohim kepada bangsa Israel dan juga kepada kita yang percaya, katakan amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tetapi dia ingin lihat ketaatan kita, bukan pemberontakan kita, saudara kasih Yesus. 9 tulah tidak cukup. Tulah ke-10, kematian anak sulung. Kita belajar kalau seperti kami, ya. Kalau orang Indonesia anak sulung saya si Deborah, tetapi menurut Alkitab anak sulung saya si Elisa. Anak sulungmu siapa? Ibu sama anak sulung kita, Ibu El sama. Coba pikirkan, kematian anak sulung yang menjadi harapan. Ya, anak sulung menjadi sebuah harapan. Harapan ayahnya, bapaknya, opungnya, mamanya, nemburu ya, semua harapan. Meskipun semua anak yang lain apa gitu harapan sih, ya kan. Cuma anak sulung kayak orang kita Batak membawa marga. Ya, kalau yang buru nanti akan dibawa suaminya, makanya nyonya, ya kan. Nyonya Sirega, ya kan. Nyapu. Nyuci. Nyonya apa lagi? Nyepel. Nyusui. Apa lagi? Coba. Siapa mau jadi nyonya? Cepat. Biar dia nyapu, nyuci. Ayo, ada tanggung jawab. Anak sulung bukan hanya anak sulung. Anak sulung hewannya juga mati. Siapa yang melihara hewan di rumahnya? Entah ayam ada, entah si pinahan ada, nggak ada. Mati anak sulungnya. Dan bahkan semua yang bersangkut paut dengan kesulungan selesai. Ingin menyatakan ini anak Firaun yang seperti didewa-dewakan akan selesai. 9 tulah itu melambangkan 9 dewa yang disembah bangsa Mesir.
Sudah selesai, tidak ada kuasanya. Tuhan menunjukkan kuasanya jauh lebih besar daripada 9 dewa yang disembah bangsa Mesir. 9 tulah itu melambangkan 9 dewa mereka. Dan yang ke-10 adalah dewa. Mereka juga kesulungan. Siapa yang percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini? Yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Dia yang besar dan ajaib. Makanya cuma Tuhan kita yang bisa mahir, mati dan bangkit buat kita. Agar suatu saat ketika engkau dan saya meninggal dunia, ketika dia kedatangan kali kedua, kita akan dibangkitkan. Haleluya. Untuk itu dia hadir di muka bumi ini. Jadi perjanjian lama sudah digambarkan, sudah dinubuatkan. Perjanjian baru penggenapannya. Kemarin kita bahas Kejadian pasal 3 ayat 15. Sekali lagi kita baca. Inilah janji pertama sekali yang dinyatakan Tuhan kepada umat manusia yang berdosa. Kau dan saya sendiri. Coba baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya akan meremukkan kepala si ular, kuasa si iblis selesai. Tapi tumit Tuhan Yesus diremukkan di kayu salib. Jika kaki Tuhan, kakimu dipaku di kayu, apa yang keluar? Duit, dolar, darah. Darah yang maha kudus, darah yang berkuasa, yang bisa membayar, menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Sudah digenapi belum? Ada proses, ada tahapan-tahapan. Makanya sebuah Alkitab yang kita baca ya merupakan satu kesatuan, merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa. Semua terpenuhi, sejarahnya, buktinya, saksinya, semua lengkap. Tidak ada yang abu-abu, semua iya dan amin. Darahnya tercurah ketika tulah yang ke-10 terjadi di Mesir. Masih sebuah gambaran darah yang kudus, darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela, dipotong ya, keluar darahnya. Darahnya dioleskan ke setiap tiang rumah. Perjanjian lama perlu dilakukan, sangat perlu. Kalau saat ini tidak perlu saudara memotong kambing, lembu, kebo, nggak perlu, karena sudah ada darah Yesus Kristus yang lebih dan sangat sempurna untuk menyelesaikan semua dosa, bisa melindungi kita secara sempurna. Kalau melindungi tubuhmu dari sakit penyakit, dari kolesterol yang berlebihan, siapa yang perlu melakukan itu? Tuhan kita. Kenapa bilang? Kalau berdoa pun engkau, pagi makan babi, siang makan udang, malam makan cumi, besoknya lagi makan lagi seafood yang lain, besoknya lagi makan B1, naik kolesterolnya? Naik. Walaupun kau bicarakan dalam nama Tuhan Yesus, bukan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita yang konyol, kita yang mencobai Tuhan. Darah yang kudus untuk menutup bungkus kita dari serangan roh-roh jahat yang tidak bisa kita lihat dan kita tidak bisa kita sentuh. Makanya peperangan rohani sesungguhnya adalah melawan roh jahat, bukan darah dan daging. Peperangan sesungguhnya bukan melawan saudaramu, bukan melawan tetanggamu, bukan melawan gembalamu, bukan melawan rivalmu ketika engkau memperebutkan si dia cinta segitiga. Bukan. Peperangan sesungguhnya adalah, peperangan rohani sesungguhnya adalah melawan si
Bolis. Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan ya. Peperangan kita sesungguhnya ada melawan si bolis juga. Anak darah Yesus menggemparkan Firaun yang keras kepala, tegar tengkuk itu. Akhirnya dia menjerit. Dia panggil semua pemimpin bangsa Israel itu, Musa terlebih suruh menghadap. Karena anaknya sudah meninggal, anak sulung Firaun sudah meninggal malam itu. Dan seluruh bangsa Mesir terdengar jeritan meraung karena anak sulung setiap rumah di kota Mesir, di bangsa Mesir itu meninggoy. Meninggal. Menyedihkan, pasti jeritan. Meraung semua, penuh tangisan kota itu. Saya kemarin dengar ayat begini. Musa, pergilah kau beserta bangsamu. Pergilah kau ke gunung itu, sembah Tuhanmu dan berilah korbanmu. Tapi mintakan hal yang baik padaku, kata Firaun. Bayangkan, dia berarti sudah secara tidak langsung menyatakan Tuhan yang disembah Musa adalah Tuhan di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Yang kita sembah melalui namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Coba baca ayat 13 ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi perjanjian lama mengoleskan darah domba anak yang tidak bercacat celah, darah anak domba yang tidak bercacat celah. Kalau kita saat ini hanya diperlukan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengakui dengan lidah dan memberi diri di baptis. Coba baca Markus pasal 16 ayat 16. Markus pasal 16 ayat 16. Percaya dengan lidah, ya. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 16 itu 15 ya. Barang siapa yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan memberi dirinya dibaptis, berarti menyatakan aku menyembah Tuhan Yesus, aku ahli waris kerajaan sorga. Juru selamat Tuhannya Yesus Kristus, darah yang kudus sudah menyelesaikan semua dosaku, dan memberi diri dibaptis, sahlah menjadi anaknya, anak Bapa di sorga. Kita baptiso itu artinya ditenggelamkan. Apa artinya? Hidup yang lama sudah berlalu, hidup baru sudah dimulai. Kedaginganmu sudah selesai, masa lalu dosa-dosamu sudah selesai, dan engkau membuka lembaran yang baru dengan satu fokus, satu poin, ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Yang siap percaya katakan amin. Amin. Satu fokus saja, satu poin aja. Saat kita ingin menyenangkan hati Bapa di surga, maka berkat-berkat yang terbaik pun akan kita terima. Masa depan yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan, dan sampai juga ke jodohmu. Wanita ini kalau udah umur 25, jodohku ya, lengkap dia memberikan jodoh yang terbaik, masa depan yang terbaik, bahkan ahli waris kerajaan sorga, mahkota saja diberikan. Hanya apalah Tuhan yang masa depan kecil, kata Tuhan ya kan ku berikan nyawanya saja diberikan, apalagi memberikan kebahagiaan bagimu. Pasti akan diberikan Tuhan Yesus. Yang percaya sekali lagi katakan amin.
Amin. Kok lemas sekali seperti ini? Belum makan, lapar. Kematian anak sulung terjadi di Mesir. Sedangkan anak sulung, hewan sulung milik Israel tidak terjadi apa-apa. Satu titik, satu tempat, satu wilayah, satu geografisnya sama, tetapi yang satu meninggal, yang satu tidak terjadi apa-apa oleh karena ada darah anak domba yang dioleskan di tiang itu. Kematian lewat. Makanya ada Paskah, Passover, melewati kematian, melewati kematian. Kematian yang dilewati setiap rumah bangsa Israel itu oleh malaikat maut, sehingga anak sulung dan semua hewan sulungnya tidak mati. Bisa mati secara jasmani, ya, tanah kembali ke tanah. Yang mengerikan dia hidup tapi rohnya mati. Gimana tuh hidup tapi rohnya mati? Dia hidup bernafas, ya, bergerak, berkembang biak ke kiri ke kanan ke depan, tapi rohnya mati, pingsan. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak tahu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dia tidak tahu memilih semua sikap-sikap yang membuat masa depannya yang cerah, atau dia tidak peduli terhadap pelayanan Tuhan. Dia tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Aku. Segala sesuatu dibuatnya untuk mengeluh. Rohnya itu sudah mulai pingsan. Ya, siapa yang pernah begitu? Saya juga pernah, ya. Apalagi kalau dulu ya, suruh bersihkan WC. Wah, ada teker. Tahu teker? Tahu? Ring. Bersihkan anjing pastor lagi. Baunya nama anjing herder ngeri. Karena dia makan daging, makan roti, minum susu, bau sekali. Bau. Mirip kotoran manusia. Sampai kawan saya ada cemburu sama herdernya. Ketika kami mandikan, ya kan, di toko lagi di pagi-pagi jam 7 jam pagi. Enak kali kok. Dia makan jeroan direbus, lalu di blender. Hati, rempelo, usus, lalu ditaruh biskuit. Sedangkan kami makan Indomie rebus, jadi marah. Padahal badannya besar, tatunya besar, takut tenaga, tapi kok rohnya ya Tuhan yang tahu. Sama herder dia cemburu. Haleluya. Coba baca yang pas. Yang nang emosi. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kita harus tetap merayakan Paskah dan sampaikan pada teman-temanmu, keturunanmu suatu saat nanti. Nah, di zaman perjanjian lama ada Passover, Paskah. Kematian anak sulung tidak terjadi di bangsa Israel. Kematian secara rohani pun tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita percaya darah Yesus yang berkuasa itu sudah menyelesaikan seluruh dosa-dosa kita. Dosa yang waktu kau kecil, waktu kau SD, SMP, SMA dan kuliah, sampai hari ini sudah selesai. Tapi satu hal ini saya sampaikan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dosa itu sifatnya menarik, mengikat, dan akhirnya akan membunuh dan membinasakan orang-orang yang menikmati dosa. Dosa upahnya maut. Tapi ketika engkau sadar hari ini dan ingin selalu merayakan Paskah, Passover, merayakan di mana engkau sudah dipilihnya, diselamatkannya dari kematian, bahkan engkau dianugerahkan karena ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Syukur bagimu, anugerahmu.
Yes, saya undang untuk bangkit berdiri itu, saudara kasih Yesus. Ingat kebaikannya. Kau ceritakan bahwasanya ada satu pribadi yang mau mati buat dosa kita, agar setiap umat yang berdosa menikmati anugerah, menikmati mahkota, menikmati ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Yesus Kristus, darah-Mu yang berkuasa memenuhi kami, keluarga kami. Ya Rabata syararasya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan yang ingat anugerah yang begitu indah kita nikmati oleh karena kematiannya di kayu salib. Ya Rada Syarabat, syukur, kami berterima kasih Kau menyelamatkan kami. Biarlah terus Kau pakai kami menjadi saksi-Mu, menjadi keluarga kami, tempat kami bersekolah, tempat kami bekerja, sampai ke seluruh kota Medan, bangsa Indonesia, dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau cabut rasa kecewa kami, Kau pulihkan hati kami yang terluka, lepaskan kami dari segala jahat. Hanya anugerah-Mu lah yang ada di hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Di kota Bali ada seorang yang sangat jahat. Dia membunuh 4 orang langsung di dalam kapal itu, kaptennya dan anak buah kapalnya. Warga negara Amerika dan 2 kebangsaan yang lainnya. Ada 2-3 negara yang merebutkan dia untuk menghukum mati dia, seorang pembunuh ini. Akhirnya dia ditempatkan di sebuah penjara yang ada di Amerika Latin. Seorang misionaris ke penjara tersebut. Semua bahasanya tidak dia mengerti. Dia tidak mengerti bahasa Amerika Latin ini. Tetapi ketika misionaris atau orang penginjil ini berbicara yang terakhir, ada darah Yesus Kristus yang bisa menebus, menyelesaikan semua dosamu. 1 Yohanes 1:9, barang siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuninya. Hanya satu jalan keselamatan, melalui Yesus Kristus. Dia percaya, hanya satu kalimat demi kalimat yang terakhir dia mengerti, padahal bahasanya dia tidak mengerti. Dia langsung datang ke depan dan memberi dirinya untuk dibaptis, mengaku dengan lidahnya bahwasanya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Saat itu hukuman mati
sudah hampir mau diputuskan. Kebesokan harinya ternyata terjadi gonjang ganjing di pemerintahan yang ada di Amerika Latin itu. Keputusan mati ini akhirnya tidak berjalan dan dia dipulangkan dengan bebas. Dia dibebaskan, bukan hanya dosa yang bisa membuat dia jatuh ke dalam maut yang dibebaskan, bahkan dia dibebaskan dari semua dosa-dosanya, perbuatan pidananya, dan dia bertobat. Akhirnya dia mengembalakan sebuah gereja yang besar di Bali, dan semua oleh karena anugerah-Mu. Mari kita nyatakan terima kasih pada Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jika hari ini saudara ingin buat pengakuan dosa kepada Bapa di surga, bahwa masih ada dosa-dosa yang masih kulakukan, kusembunyikan dari temanku, dari orang tuaku, tapi hari ini aku ingin mengaku Tuhan, karena Kau setia dan adil. Jika hari ini Engkau ingin dilepaskan dari kesombonganmu, keangkuhanmu, ketidakpercayaanmu pada Tuhan, Engkau boleh mengangkat tanganmu, nyatakan bahwasanya Yesus Kristus lah yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya yang menjadi sumber harapan kita, yang bisa melepaskan kita dari yang jahat, yang membebaskan kita dari kutuk dosa keturunan, kutuk dosa apapun. Darah yang kudus. Jika engkau percaya, engkau boleh mengangkat tanganmu dan berdoa saja pada Tuhan. Haleluya, jangan lihat kiri kanan. Haleluya, katakan terima kasih. Tanganmu yang kuat yang memberkati anak-anak. Roh jiwa tubuh kami bugar. Yes. Terima kasih. Kau pulihkan roh jiwa tubuh kami. Semuanya kembali bugar. Oleh karena darah-Mu yang kudus, anugerah-Mu. Terima kasih. Ampuni ya orang besar padamu. Berjanjilah kita tidak menyukai dosa-dosa yang lama yang sering kita lakukan, tidak kita lakukan lagi. Melainkan sukaan kita adalah firman-Nya, melakukan firman-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami, untuk kesempatan kami ada sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan terus dan terus selalu ada bersama-sama dalam firman-Mu sepanjang umur hidup kami di muka bumi ini. Dan kami mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk kami mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat anugerah, kasih, kebaikan-Mu, rahmat, kesehatan, bahkan semua yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, kami juga mau berikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beri persembahan misi kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya.
Yesus berkuasa. 3 kali saja. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita doa yang dari Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pastilah. Pulanglah dan nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Dan nikmatilah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Raja di atas segala raja. Dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya dan sukacitanya yang begitu melimpah-limpah ada di kehidupan kita, keluarga kita. Pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur.